Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini eh, aku mau jelasin tentang analisis cost volume profit. Nah, apa sih analisis cost volume profit ini? Jadi analisis cost volume profit ini merupakan teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan pengaruh antara volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi perusahaan. Nah, penerapan dari analisis ini dapat membantu pemilik usaha meminimalisasi resiko atau kecurangan ataupun human error. Dengan begitu, laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan pembiayaan dan kebutuhan produksi maupun operasional secara real. Lalu di sini terdapat komponen dari analisis cost volume profit. Di komponennya itu terdapat 4. Yang pertama itu volume. Volume ini merupakan jumlah produk yang akan dijual. Lalu ada biaya produk. Biaya produk ini meliputi biaya tetap dan juga biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu ada profit. Profit ini adalah jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan produk setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan produk tersebut. Lalu yang terakhir itu ada break-even point. Nah, sekarang kita langsung masuk ke break-even point. Break-even point ini adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Nah, break-even point ini dapat dikatakan eh, break-even point ini nama lainnya yaitu titik impas. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Lalu di sini ada rumus dari BEP itu sendiri. BEP itu sendiri terbagi menjadi dua, ada BEP dalam unit dan ada BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah ini rumusnya itu FC dibagi 1 dikurangi VC per S. FC ini merupakan biaya tetap, lalu ada VC ini merupakan biaya variabel, dan S ini merupakan penjualan. Lalu di sini ada juga BEP dalam unit. Nah, BEP dalam unit ini rumusnya itu FC dibagi P per unit dikurangi VC per unit, di mana FC-nya itu biaya tetap, lalu P-nya itu merupakan harga jualnya, dan VC ini merupakan biaya variabel. Nah, perlu kalian ingat, kalau FC ini tuh biaya tetap, jadi dia itu seiring dengan bertambahnya produksi, dia nggak akan berubah sama sekali. Tapi bedanya dengan VC ini biaya variabel. Jadi dia itu mengikuti kondisi produksi perusahaan. Kalau semisal produksinya bertambah, berarti biaya yang dikeluarkannya juga bakal bertambah. Lalu di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu sebagai berikut. PT Pakuan memiliki data sebagai berikut, di mana harga jual atau simbol P-nya ini merupakan harga jual bernilai 300.000, terus biaya variabel dengan simbolnya itu VC senilai 250.000, dan biaya tetap atau simbolnya itu FC senilai 50 juta. Nah, di sini hitunglah berapa banyak unit yang terjual agar mencapai BEP. Yang pertama itu kita harus menghitung dulu BEP dalam unit. BEP dalam unit ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumusnya itu FC dibagi P per unit dikurangi VC per unit. FC-nya itu biaya tetapnya senilai 50 juta, lalu dibagi P per unitnya itu merupakan harga jualnya yang 300.000 ini, terus dikurangi VC per unitnya itu senilai 250.000 atau biaya variabelnya. Nah, ini 50 juta, terus 300.000 dikurangi 250.000 ini nilainya
50.000. Nah, 50 juta ini dibagi dengan 50.000, ini terlalu kelebihan nolnya, nilainya 1.000 unit. Nah, sekarang kalau semisal BEP unitnya udah, berarti kita lanjut ke BEP rupiah. BEP rupiah ini rumusnya itu FC dibagi 1 dikurangi VC per S. Nah, di mana FC-nya itu senilai 50 juta, terus dibagi 1 dikurangi VC-nya itu senilai 250. S ini kan penjualan. Tapi karena di sini itu nggak ada keterangan penjualannya, berarti kalian pakai yang harga jual. Harga jualnya ini 300.000. Jadi S ini kalau semisal di keterangan soalnya ada, berarti pakai yang itu. Kalau semisal di keterangan soalnya nggak ada, berarti pakai angka yang harga jual, yang senilai 300 ini. Nah, ini 50 juta, terus 1 dikurangi 250.000 dibagi 300.000 ini hasilnya 0,16 apa ini, sekian. Terus 50 juta dibagi ini itu hasilnya 300 juta. Nah, ada hal yang lebih mudah. Kalau semisal kalian udah udah menghitung BEP dalam unitnya, kalau semisal pengen tahu BEP rupiahnya berapa, berarti hal mudah atau cara yang mudahnya itu tinggal mengkalikan yang BEP unit senilai 1.000 ini dikali sama harga jual. Jadi BEP rupiah itu rumus mudahnya perkalian antara BEP unit dikali dengan harga jual. Nah, ini tuh nanti bakal ada bentuk grafiknya, tapi grafiknya bakal aku bahas saat di kelas. Nah, di sini ada keterangan kalau semakin besar kecil biaya tetap akan mempengaruhi tingkat break-even point. Perusahaan yang BEP-nya lebih rendah lebih baik prospeknya dari perusahaan yang BEP-nya lebih tinggi. Nah, semakin besar biaya tetap, maka tingkat BEP-nya juga akan semakin tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau semakin rendah biaya tetapnya, maka tingkat BEP-nya juga akan semakin rendah. Perusahaan dengan biaya tetap yang relatif kecil akan lebih tangguh dari perusahaan dengan biaya tetap yang cukup besar apabila terjadi perubahan tingkat penjualan. Nah, dari keterangan BEP unit ini kan nilainya itu 1.000 unit. Nah, perusahaan itu kalau semisal pengen untung berarti dia harus melakukan penjualan lebih dari 1.000 unit. Kalau semisal penjualannya itu kurang dari 1.000 unit, berarti si perusahaan itu mengalami kerugian. Karena BEP ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, BEP ini merupakan posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Jadi ya, dia misal memproduksi 1.000, berarti hasil yang dia peroleh juga dalam 1.000, nggak untung, nggak rugi. Tapi kalau semisal dia pengen untung, berarti penjualannya itu harus lebih dari 1.000 unit. Kalau semisal kurang dari 1.000 unit, otomatis dia mengalami kerugian. Mungkin sekian penjelasan tentang analisis cost volume profit sama break even point-nya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.